Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sulam Taufik. Channel yang akan membahas tentang kajian-kajian Islam dan sejarah peradaban Islam. Baik, di pelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya puasa. Kenapa? Karena ini adalah momen yang sangat pas, di mana di bulan kali ini kita berada di bulan yang suci, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dimana di bulan suci Ramadan ada ibadah-ibadah yang kita harus laksanakan, khususnya yaitu ibadah puasa. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa syarat sahnya puasa. Kenapa? Karena percuma kita puasa dari subuh sampai petang tapi tidak sah. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat sahnya puasa. Seperti itu kita akan jelaskan di segmen di sela-sela. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta pasal sahiji. Syurutus sihatihi ari pirang-pirang syarat sahna puasa. Eta arba'atu asya'a aya opat pirang-pirang perkara. Islamun tegasna kahiji Islam, wa aklun sarang berakal, wa niqaun sarang bersih. Min nahwi haidin tina saumpamana haid, wa ilmin sarang apal, bi kaunil wakti kalawan buktosna waktu, eta qabilan anu narima isaumi kana puasa. Baik, di dalam pasal ini saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya puasa. Bahwasannya syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah Islamun, yaitu harus beragama Islam. Jadi non muslim tidak sah kalau melaksanakan puasa dengan syariat Islam, tidak boleh seperti itu. Nah, maka di syarahnya fala yasihu min kafirin asliin wala murtadin. Tidak sah puasanya orang kafir asli, yang dimana kafir asli itu sudah kafir dari kecilnya, seperti itu, Kristen, Yahudi dan yang lainnya seperti itu. Wala murtadin jeung tidak sah, dan tidak sah orang yang murtad. Orang yang murtad itu kafir yang awalnya dia Islam tapi keluar dari Islam menjadi kafir atau murtad. Itu juga tidak sah. Jadi kalau kita ingin sah puasanya, kita itu harus beragama Islam terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aklun, yaitu berakal. Nah, jadi orang yang tidak berakal tidak sah puasanya, seperti itu. Nah, yang dimaksud aklun di sini yaitu ayat tamyizun, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dan sebagainya. Itu disebut dengan tamyiz. Apabila kita sudah bisa seperti itu, maka kita dihukuman tamyiz atau berakal, seperti itu. Sebaliknya, kalau tidak berakal, maka tidak sah. Siapa? Yaitu al-majnun, yaitu orang yang gila. Jadi orang yang gila itu tidak sah melaksanakan puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu niqaun min nahwi haidin, yaitu bersih, suci dari seumpamanya haid, seperti itu. Jadi untuk perempuan tidak sah hukumnya kalau dia dalam keadaan haid terus puasa, tidak akan sah puasanya. Meskipun kita maksa, meskipun kita kuat, tidak boleh, haram hukumnya. Itu haid. Ada lagi contohnya selain haid, yaitu apa? Di sini disebutkan kanifasin wa wiladatin, yaitu diantaranya tadi kan haid, terus ada lagi nifas. Nifas juga tidak sah. Orang atau perempuan yang sedang nifas terus dia puasa, tidak sah hukumnya. Awiladatin, atau dia dalam keadaan melahirkan, pada waktu itu tidak sah puasanya, seperti itu. Nah, jadi perempuan yang haid, yang nifas, yang sedang melahirkan tidak boleh puasa, seperti itu. Nah, apa perbedaan antara haid dan nifas? Haid dan nifas itu sama-sama darah yang keluar dari farjinya perempuan. Apa yang membedakan? Kalau haid itu damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati. Darah yang keluar dari farjinya perempuan dalam keadaan sehat si perempuannya. Kalau nifas itu damul khariju min farjil mar'ati ba'dal wiladati, yaitu keluarnya darah dari farjinya perempuan setelah dia melahirkan, seperti itu. Itu nifas namanya.
Nah, maka orang yang nifas, orang yang haid itu tidak sah puasanya, seperti itu. Nah, maka di sini disebutkan wa yahrumu alal haidi wa nufasai al imsak biniyatil saum. Haram hukumnya kepada perempuan yang sedang haid dan nifas, dia menahan dari lapar, haus dengan niat puasa, tidak sah, malah haram hukumnya. Seperti itu. Jadi buat perempuan-perempuan yang sedang haid, meskipun kalian kuat puasa, ya tidak sah puasanya gitu. Kalau kalian memaksa untuk berpuasa, seperti itu. Nah, terus apa kewajiban perempuan kalau tidak puasa dalam keadaan haid? Yaitu kewajibannya adalah mengqadha puasanya di bulan yang lain atau setelah nanti bulan Ramadan. Itu. Nah, maka untuk para perempuan yang suka mengakhir-akhirkan qadha puasa itu jangan terulang kembali. Harus disegerakan mengqadha itu. Kenapa? Karena itu hutang akhirat kita kalau kita tidak tebus hutang itu, seperti itu. Nah, dalam hadis disebutkan tentang mengqadha puasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah, an Aisyah takunna nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i shalah. Dari Aisyah berkata, kunna nu'maru bi qada'i shaum. Kata Aisyah, kami diperintah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qada'i shalat. Tetapi kami tidak diperintah oleh Rasul yaitu untuk mengqadha salat. Jadi kalau kita dalam keadaan haid, ya kita tidak usah mengqadha salat gitu, tapi puasa harus diqadha. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis tadi, kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i salat. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Nah, itu syarat yang ketiga, yaitu tidak boleh dalam keadaan haid atau nifas, alias harus suci, harus bersih dari hal-hal seperti itu. Yang keempat adalah wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi, yaitu kita tahu waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Seperti itu. Ya, contohnya di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Nah, jadi tidak boleh kita melaksanakan puasa pada hari-hari tertentu yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi maksud puasa di sini itu tidak hanya puasa wajib ya, syarat-syarat ini di semua puasa gitu, maupun itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Kalau puasa sunnah ya di hari-hari seperti hari-hari biasa, seperti itu. Kalau bulan Ramadan ya di bulan Ramadan. Nah, tidak boleh di hari-hari yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Apa hari itu? Sebagaimana dalam hadis dan diriwayatkan dari Anas. Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an shami khamsati ayyamin fis sanati, yaumil fitri wa yaumin nahri wa salasati ayyamit tasyriqi, rawahu Daruqutni. Nah, dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa pada 5 hari dalam setahun. Jadi dalam setahun ada 5 hari yang haram kita berpuasa dalam hari tersebut. Hari apa saja? Yang pertama Yaumil Fitri, yaitu pada Idul Fitri tidak boleh kita berpuasa. Yang kedua wa Yaumin Nahri, yaitu pada hari kurban tidak boleh kita. Wa salasati ayyamit tasyriqi, dan 3 hari pada hari tasyrik. Jadi tidak boleh kita melaksanakan puasa di hari-hari yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik yang 3. Nah, itu syarat-syarat sahnya puasa. Jadi syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang ketiga adalah kita tahu waktu yang diterima puasa. Tidak boleh pada waktu yang diharam-haramkan berpuasa. Nah, itu sekiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjalani ibadah puasa ini dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.